Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linggar Ulun Pratama, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai forecasting, terutama penggunaannya pada manajemen operasional. Silahkan simak video berikut ini. Definisi forecasting, atau bisa disebut ramalan, untuk memperkirakan apa yang ada di masa depan. Forecasting merupakan teknik dari analisis perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk bisa memperkirakan kejadian di masa depan. Fungsi dan tujuan dari forecasting berkaitan dengan pengambilan keputusan dan juga waktu. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan, dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Forecasting merupakan suatu peramalan atau perkiraan apa saja yang akan terjadi di masa depan. Dalam manajemen operasional, forecasting merupakan serangkaian aktivitas perkiraan yang berhubungan dengan peramalan, permintaan, penawaran, surplus bahan baku, dan juga teknologi yang ada di masa depan. Dengan adanya forecasting, di dalam manajemen operasional kita dapat menyusun rencana kegiatan untuk melakukan proses produksi sesuai dengan situasi di masa yang akan datang. Forecasting juga bertujuan untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Forecasting diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Jenis-jenis forecasting. Forecasting dibedakan berdasarkan waktu, mulai dari pendek, menengah, hingga jangka panjang. Jangka pendek, forecasting hanya kurang dari 3 bulan. Jangka menengah, 3-18 bulan. Dan jangka panjang, lebih dari 18 bulan. Berdasarkan fungsi perencanaannya, forecasting dibagi menjadi 3. Ekonomi, teknologi, dan permintaan. Forecasting ekonomi meliputi inflasi, ketersediaan uang, dan dana pembangunan. Forecasting teknologi mencakup teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Dan permintaan mencakup proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Metode forecasting. Metode forecasting merupakan suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif ataupun kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Menggunakan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Dan berdasarkan jenis datanya, forecasting dibagi 2 menjadi data kualitatif yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu dan data kuantitatif didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Metode forecasting menggunakan data kuantitatif dibagi menjadi 4, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing, trend projection. Untuk naive approach merupakan metode peramalan sederhana yang berasumsi bahwa permintaan para pelanggan di periode selanjutnya sama dengan periode terakhir. Metode ini dianggap metode yang efektif dan efisien dalam meramalkan biaya pengeluaran yang memberikan titik dari metode lainnya. Untuk moving average, metode ini merupakan metode peramalan yang menggunakan jumlah rata-rata periode dari data periode terakhir untuk dilakukan peramalan di periode berikutnya. Metode ini berguna apabila kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil dalam jangka waktu tertentu.
Untuk exponential smoothing mencakup suatu metode rata-rata kumulatif, metode rata-rata bergerak, moving average, dan metode exponential smoothing. Metode ini juga digunakan untuk mengurangi ketidakteraturan musiman dari data yang lalu maupun kedua-duanya, dengan dapat membuat rata-rata tertimbang dari sederet data yang lalu. Ketepatan atau akurasi dari peramalan dengan sebuah metode ini akan terdapat pada peramalan jangka pendek. Biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produk dan persediaan perencanaan, keuntungan, dan perencanaan keuangan lainnya. Dan data yang dibutuhkan untuk penggunaan pada metode ini minimum 2 tahun. Selanjutnya, trend projection. Dengan regresi merupakan salah satu dasar garis tren untuk suatu persamaan matematis, sehingga dengan dasar persamaan tersebut kita dapat memproyeksikan hal yang diteliti untuk masa depan. Untuk peramalan pada jangka pendek maupun peramalan jangka panjang, ketepatan peramalan dengan metode ini sangat baik. Data yang dibutuhkan untuk menggunakan metode ini adalah data tahunan, dan makin banyak data yang dipunyai maka lebih baik, serta minimum data tahunan yang harus ada adalah 5 tahun. Metode ini selalu dipergunakan untuk sebuah peramalan bagi penyusun rencana, perencanaan tanaman baru, perencanaan produk baru, rencana ekspansi, rencana investasi, dan rencana pembangunan suatu negara atau daerah. Metode forecasting menggunakan data kualitatif dibagi menjadi 4: Executive Opinion, BLP Method, Salesforce Estimate, dan Consumer Survey. Executive Opinion. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari kelompok kecil manajer puncak atau top manajer, pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. LP Method. Metode ini merupakan metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang atau industri. Para ahli yang membentuk sebuah panel ini bisa berasal dari unit kerja yang berbeda ataupun dari bidang-bidang kerja yang berbeda atau bahkan dari negara yang berbeda. Sekelompok ahli tersebut kemudian memberikan pandangannya masing-masing dan memberikan perkiraan atau asumsi kepada fasilitator untuk meninjau data yang didapatkan dan kemudian diolah menjadi laporan rangkuman. Salesforce Estimate. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Consumer Survey. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Survei dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara secara langsung. Oke, demikian apa yang sudah saya sampaikan pada video ini mengenai forecasting, terutama di bagian operasional. Dan di video akhir ini, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau penulisan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf bila ada bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti atau tidak jelas untuk dipahami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.